Itu dari belakang, dari jenazah, tiba-tiba ada dengar suara tok-tokan. Begitu begitu pas ngangkat kepala, itu matanya putih semua. Masih diketok, ternyata nggak ada siapa-siapa, nggak ada respon. Tapi kok lilin kok nyala. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Suara Misteri. Saya Nadifa Aulia akan memandu podcast Suara Misteri kali ini. Pada episode malam hari ini akan menyajikan kisah mistis seorang supir ambulan. Nah, tak usah berlama-lama lagi, di sebelah saya sudah ada Mas Yahya. Halo, Boleh disapa dulu dong penontonnya. halo. Nah, Mas Yahya, kira-kira apa sih pengalaman pertama kali jadi supir ambulan? Kalau untuk jadi driver ambulans sendiri ya, itu pertama lebih dari panggilan hati sih sebenarnya. Karena suka membantu, terus suka menolong juga. Jadi panggilan hati aja sih. Oh gitu ya. Ya. Saat Mas membawa jenazah itu ada perasaan yang aneh nggak kira-kira? Jujur kalau aneh banyak, apalagi ketika saat dibawa dalam kondisi sakit, terus di perjalanan tiba-tiba meninggal. Rasanya aneh banget. Mistis banget ya. Ya kalau boleh aku pengen tahu deh cerita salah satu aja mistis yang kayak pernah Mas alamin gitu loh. Boleh. Jadi kejadiannya aku nggak inget persis ya tahunnya. Cuman waktu itu pas COVID. Pas COVID. Jadi pertama kali juga pas COVID itu nganter jenazah keluar kota di daerah timurnya Jawa Timur atau daerah timur pokoknya. Pelosok juga. Jadi untuk masuknya aksesnya itu hutan-hutan. Jadi untuk pertamanya waktu itu pas ambil di rumah sakit, jenazahnya, dia kasusnya kecelakaan sama pokoknya badannya hancur. Nah, pas nunggu satpam untuk kasih berkas otopsinya, itu waktu itu aku nunggu di ruang jenazah. Habis itu banyak orang di sana, tapi waktu itu satpamnya cuman bilang, "Mas ditunggu sini ya, nanti ada pihak keluarga yang kasih berkasnya." Satpamnya pergi dong. Habis itu ada satu orang kasih berkas otopsinya itu. Saya terima lah. Kan saya berdua waktu itu sama rekan, sama temen. Karena jauh kan perjalanan, jadi nggak mungkin kalau perjalanan nyetir sendiri, pasti capek. Akhirnya berkas saya terima, satpam balik, "Pak, ini berkas sudah saya terima. Apa bisa boleh langsung atau nunggu keluarganya?" Kata satpamnya, keluarganya sudah berangkat duluan. Oh gitu ya Pak? Ya. Akhirnya berangkatlah aku sama rekanku. Kejadian aneh pertama itu adalah waktu itu ban bocor. Benar-benar bocor. Kita kan nggak ada pendamping ya, nggak ada keluarga karena keluarganya udah berangkat dulu. Aku sama temanku benerin bannya dong. Itu masih belum jauh dari kota, masih di
dekat-dekat rumah sakit. Benerin lah akhirnya, aman, lancar. Sampai ke tukang tambal ban, kita ganti bannya, aman, kita berangkat lanjut. Saat itu kejadiannya malam, pukul jam 8 kalau nggak salah. Jadi kalau perjalanan ke daerah timur Jawa Timur itu masih sekitar 4 jam kalau ambulan ya. Kalau ambulan kurang lebih 4 jam karena kita kan masih karena kita pakai sirine kan, jadi lebih cepat, masih bisa ngelawan lampu merah. Sampailah akhirnya waktu itu hujan, aku ingat waktu itu hujan, sampailah di kotanya, tapi masih pelosok, masih masuk pelosok lagi. Akhirnya dalam dalam jam sekitar pukul 11 kalau nggak salah udah nyampe di pelosok, masih hutan, jalanan becek karena habis hujan. Terus habis becek jalanan berbatu, lumpur, pokoknya makadam lah kalau bahasanya, sama agak nanjak dikit kan arah menuju rumahnya itu. Pertama temen tidur, aku yang nyetir kan pas berangkat, karena kita cuman dikasih Sherlock aja, tapi ketika masuk hutan itu kan sinyal udah mulai hilang. Habis itu nggak selang lama tiba-tiba lampu rotari yang merah itu yang di atas ambulan, itu mati. Kok bisa mati? Matinya tiba-tiba, nggak tahu penyebabnya. Tapi kalau nggak dibantu itu, kita kan nggak tahu kalau kita ambulan kan bawa jenazah. Betul. Habis itu selang beberapa menit kita turun, temanku tak bangunin. Habis turun kita cek benar-benar cek semuanya, ternyata aman untuk kabel-kabelnya, nggak ada konslet, nggak ada apa segala macem. Udahlah, nggak apa-apa wis, kita jalan dulu aja, aku bilang gitu, kita jalan dulu aja. Kayaknya mungkin sekitar 2 jam lagi lah, 1,5 jam udah nyampe rumahnya. Masih di jalanan yang gelap, terus berbatu, lembab, habis hujan, becek, mobil itu kotor pokoknya Ihsan. Setelah itu nggak selang lama papasan sama orang naik motor. Tak berhentikan, orang naik motornya ku berhentikan. Pak, kalau jalanan ke sini ke jalan raya itu apakah masih jauh? Masih mas, kurang lebih 7 kilo. Oh gitu ya pak. Ya, ini masnya bawa jenazah atau? Ya pak, saya posisi bawa jenazah sama rekan saya. Terus untuk kalau lihat di maps itu sekitar masih 1,5 jam lagi. Oh ya, masih jauh berarti mas dari sini. Tapi masnya ikutin jalan aja lurus. Pokoknya di sini memang jalannya seperti ini mas. Jadi nggak bisa, maksudnya nggak bisa kenceng-kenceng. Harus pelan-pelan karena kan resiko nanti misalkan kalau ada apa-apa bannya mas bocor malah jadi masalah. Atau malam-malam juga kan. Ya udah, posisi rotari mati, mobil tetap tak jalan pelan-pelan sampai ada satu titik lampu yang ada kayak gubuk, itu ada satu lampunya pakai kamu kalau tahu oblek apa sih yang lilin di dalam botol. Iya, tahu. Itu orang zaman dulu kan. Ada satu yang nyala terang banget. Itu aku berhenti di situ. Aku ngecek kan.
Habis itu setelah aku keluar mobil sama temanku, sama rekanku, ngecek dari pas mau ketok pintu apa gubuknya, pas mau ngetok itu dari belakang, dari jenazah, tiba-tiba ada dengar suara tok-tokan dari kerandanya. Dok 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 dok. Wih, kaget dong. Mau nggak mau tak buka sama temen. Untungnya sama temen, jadi aku masih nggak terlalu panik lah. Ya. Habis itu tak buka, ternyata nggak ada apa-apa, aman aja. Aku yang jaga jenazahnya, wis kamu coba masuk, oh ndak gubuke, barangkali ada bantuan, karena barangkali bisa benerin lampu yang rotatorku yang Iya. mati tadi. Temenku udah ke gubuknya, nggak masuk sih, masih diketok, ternyata nggak ada siapa-siapa, nggak ada respon. Tapi kok lilin kok nyala, kok ada apinya, yang lampunya tadi, obliknya kok nyala, kan aneh. Terus memang nggak ono respon, nggak ono apa-apa, nggak ada respon, nggak ada apa-apa, langsung aja, wis nggak usah peduli sekitar, wis kita jalan terus aja pokoknya, karena kan masih lama juga. Udah, kan di belakang kan nggak ada pendamping ya, nggak ada dari pihak keluarganya, jadi bener-bener pure kita berdua tok. Nggak ada 5 menit temanku pamit istirahat dulu, soalnya masih ngantuk katanya. Ya udah nggak apa-apa, istirahat toh. Tapi dari samar kaca spion itu kayak ada bayangannya ada belakang, rambutnya panjang, cewek, itu pakai, karena bayangan ya, samar-samar ya, entah itu pakai Iya. baju putih atau abu-abu, nggak Nggak terlalu kelihatan kelihatan ya. ya, bener. Akhirnya udah nggak fokus itu, aku fokus jalan aja. Yang pertama, setelah perjalanan agak lama, sekitar sejam, udah wis nggak tak gubris, temen bangun. Ya udah, akhirnya kita lancar sampai rumah duka. Tapi kejadian berikutnya adalah di rumah duka ini orang-orangnya kayak diem aja, kayak nggak ada respon yang entah itu haru atau sedih, nggak ada, jadi Ngerasa diem aneh aja. ya. Ya rasanya aneh. Diem aja, aku parkir, udah tak arahkan, nanti gini ya pak, terus kerandanya itu punya kita dan lain sebagainya, terus kainnya juga punya kita, jadi minta tolong buat dikembalikan, bilang gitu. Jawaban mereka cuman simple, ya mas, tapi datar, nggak ada kayak ya itu tadi, respon haru atau sedih. Udah balik semua, keranda sudah masuk mobil, kain-kain semua. Habis itu aku tanya kan, Pak, kalau kita pulang itu harus lewat jalan yang tadi, apa ada alternatif yang lain? Itu masih malam. Masih malam, itu sekitar baru nyampe rumah duka itu jam 1, karena lambat, karena kan kita lewat jalan itu tadi yang nggak bisa cepat, nggak Iya. bisa Betul. ngebut, soalnya juga kan gelap pak di sana, terus posisi rotator kita masih mati. Iya mas, lewat situ aja, nggak ada yang lain. Bapaknya cuma ya gitu. Duh, bingung dong aku sama temen kan. Akhirnya udah wis, gantian kamu sing nyetir, aku tak istirahat yo. Udah disetir sama temen lewat jalan yang tadi. Jadi kalau aku kasih contohnya, untuk jalanannya itu kira-kira sepanjang kurang lebih 10 kilo, Jauh banget ya. kurang lebih 10 kilo,
Terus habis itu masuk sawah. Nah, di rumahnya itu di pojok. Jadi sawah dan jalannya juga setapak. Jadi cuma satu mobil tok yang bisa lewat. Akhirnya balik kan, udah nggak usah lama-lama, balik aja langsung. Toh kayak kok aku ngerasa orang-orangnya aneh. Aku ngomong gitu di dalam mobil. Kok orang-orangnya kok aneh responnya. Udah langsung balik aja. Ya udah, akhirnya sampai di jalanan yang tadi lurus terus. Itu kita jalan udah hampir 3 jam. 3 jam jalan. Lama ya? Lama, tapi nggak nemu-nemu jalan raya. Kok bisa? Nah, itu nggak tahu. Aku nggak tahu ya. Mungkin entah waktu itu si korban ini entah punya apa sama kita kan aku nggak tahu juga. Betul. Entah disesatin kan nggak tahu juga. Tapi yang pasti kita tetap berdoa sih waktu itu. Nilai memang misalkan solusi terakhir kita nggak nemu jalan, memang kita wis mending berhenti di situ tunggu pagi wis sekalian. Nah, nggak selang lama dari 3 jam itu udah mau subuh kalau nggak salah, mau subuh tapi kan jauh dari masjid ya, jadi nggak ada suara, jadi subuh itu nggak ada suara apa-apa. Jauh dari masjid ada kakek-kakek itu tiba-tiba jalan papasan lah kita, papasan tapi nunduk, kakek-kakeknya itu nunduk. Setelah itu aku berhenti kan, wes ini aja tanya kakek-kakeknya, siapa tahu arahnya, kok dari tadi kok kita di sini tok. Tanya lah, temanku buka kaca kan, buka kaca mobilnya. Kayak kalau dari sini ke jalan raya itu masih jauh apa enggak? Begitu kakeknya kan nunduk posisinya. Begitu pas ngangkat kepala, itu matanya putih semua. Merinding aja. Itu matanya putih semua. Habis itu temen kan yang posisi nanya, aku kan yang langsung gini. Jadi kelanjutannya kayaknya dia langsung nggak ngomong apa-apa. Langsung pergi. Permisi ya kek, tapi tetap kita sopan. Permisi ya kek sambil langsung jalanin mobil aja. Tapi ternyata nggak lama kita nemu jalan raya di situ. Akhirnya kan keadaan udah mulai pagi. Kita lapar dong, sarapan, cari makan. Nah, setelah makan cerita-cerita kok aneh banget yo. Apa sing nganter kali iki, karena kita pulang masih jauh kan. Kita harus sarapan dulu. Ceritalah segala macam aneh banget. Terus katanya pas aku istirahat tidur, temanku hampir ngelindes ular waktu itu katanya. Jadi ada ular nyebrang gitu tiba-tiba di hutan tadi. Itu beneran? Hampir nginjek. Memang ada katanya, tapi ya percaya nggak percaya ya. Cuman memang dari awal udah aneh sih, dari ban bocor, terus kita disesatin, terus ada kakek-kakek mata putih semua. Jadi waktu itu pas COVID ya apalagi ya. Jadi kita berangkat itu nggak cuman pakai seragam biasa, tapi pakai APD yang putih itu. Terus sama masker kan. Tuh takutnya walaupun korban kecelakaan, tapi kan takutnya dia juga ada tertular sama COVID-nya. Itu sih. Tapi alhamdulillah sampai Surabaya, sampai rumah dengan selamat, sampai balik. Nggak ada kejanggalan lagi. Ada pikiran kayak orang ini tuh meninggalnya nggak wajar atau gimana gitu? Nah itu katanya sih kan kecelakaan ya, badannya hancur. Itu katanya untuk apa?
kata otopsi dari datanya dia di Lindestruck katanya. Nah kan aku bilang waktu di rumah sakit itu kan ada yang ngasih berkas keluarganya, ngomongnya keluarganya. Tapi pas di rumah duka, pas aku intip ya, kan masuk kan, aku kan nungguin kerandanya kan buat dibalikin Iya. ke ambulan. Jadi aku masuk, dibuka kan. Begitu dibuka, itu orang yang ngasih berkasnya ke aku, yang meninggal. Sumpah, beneran? Iya, itu wajahnya persis mirip. Jadi waktu di rumah sakit kan ngasih berkas, ini ya mas berkasnya. Tapi memang datar, memang nggak ada apa-apa, cuman ngasih. Terus aku mau ngomong ini orangnya langsung pergi. Nah begitu nyampe rumah duka yang tadi, aku kan ngintip kan dari pintunya. Begitu dibuka yang kain hijau itu, begitu dibuka ternyata orang itu yang ngasih berkasnya. Ya aku nggak paham ya, maksudnya orangnya ini niatnya baik atau gimana, cuman banyak kejanggalan sih. Cuman kita di situ nggak berhenti berdoa, tetap udahlah, memang kita niatnya baik kan sebagai driver juga, Ya, betul. nggak ada niat yang gimana-gimana tuh. Jadi merinding ya guys. Ada lagi nggak kejadian yang kayak lebih parah dari itu? Kayaknya itu sih yang paling Parah. ger ya. Kalau selainnya itu Ah, cuma nggak, paling biasa. suara kayak terima kasih mas gitu aja. Kok bisa sih? Ya mungkin nggak tahu ya, mungkin itu dari si almarhum yang udah dianterin mungkin. Begitu aku mau pulang sendirian, tiba-tiba samar-samar terima kasih ya mas, itu nggak sekali dua kali, cuman Keren sih. tak abaikan lah mungkin ya dari almarhum itu tadi sih Ya. yang berterima kasih kan. Ya memang kan kita nggak niat apa-apa tuh, niatnya baik, jadi itu. Aduh, ngedengerin ceritanya Mas Yahya ini bikin merinding, bikin takut gitu. Emang Mas Yahya itu pernah nggak cerita ke teman Mas Yahya tentang profesi yang sama gitu? Ya karena kejadiannya waktu itu yang tadi bareng kan, ya tadi dia tahu sendiri akhirnya. Jadi aku nggak perlu energi banyak buat ngejelasin, kamu lihat sendiri kejadiannya, ya percaya kan akhirnya. Seru tapi. Kira-kira apaan tuh kejadiannya? Bikin penasaran nih. Kejadian yang lain gitu selain itu. Mungkin yang paling ger cuman itu ya, cuma selainnya mungkin sebagai, kalau aku pribadi nih sebagai driver ambulan itu nggak harus nyiapin mental yang kuat, fisik yang kuat karena perjalanan jauh. Itu nggak cukup. Kita harus tahu sela dalam arti ketika jadi driver ambulan nanti harus pintar cari jalan, terus mainin rotator, mainin suaranya. Apalagi kalau di jalan tol mungkin masih enak ya karena masih luas, tapi kalau di jalanan kayak jalan raya kan ada motor-motor yang ngawur juga. Itu sih yang harus diwaspadai. Kita harus benar-benar insting kita dari atas sampai bawah harus main semua. Oh gitu ya. Jadi kalau kan sebelum jemput jenazahnya itu kira-kira sudah dicek semua, ada yang mesinnya kadang rusak gitu, ada nggak kayak gitu? Ya pasti kita double check, pasti itu kita cek sebelum jemput, kita cek lagi setelah
setelah sebelum berangkat ke rumah dukanya. Jadi kita double check. Dan itu normal. Tapi kalau memang waktunya diganggu ya mungkin ada aja kayaknya. Lucu ya. Agak ngeri tapi kayak seru gitu. Keren. Kira-kira Mas Yahya ini masih ada pengalaman yang lebih mendalam atau yang agak ekstrim gitu loh? Ada? Enggak ada. Itu yang paling ekstrim menurut. Itu aja. Ya, yang tadi itu yang bikin aku sebenarnya capek fisik juga capek mental, tapi Capek semua. tapi kayak masih pengen terus ngelakuin job ini karena ya udahlah, mungkin apa ya, toh juga yang meninggal kan cuman bisa kita doain, kita antar ke peristirahatan terakhirnya dengan keadaan yang utuh. Jadi kita nggak miss sedikit pun gitu. Oh gitu. Ya, sudah cukup cerita dari Mas Yahya ini. Saya Nadifa Aulia sebagai host izin undur diri. Sampai jumpa di pertemuan podcast Suara Misteri selanjutnya. See you.